Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai compiler. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putih Sasta Kaviani dengan NIM akhir 132, kemudian ada Birela Miadita dengan NIM akhir 002, ada Diah Maulida dengan NIM akhir 034, kemudian saya sendiri, Hana Nafiatul Haq dengan NIM akhir 081, dan Revalina Salwa dengan NIM akhir 155. Kami akan membahas mengenai compiler. Yang pertama di sini yaitu source code dari grammar yang dikembangkan oleh programmer. Jadi source code itu adalah program yang ditulis oleh programmer berdasarkan aturan formal yang telah didefinisikan dalam suatu grammar. Nah, grammar ini berfungsi sebagai pedoman yang menentukan bagaimana simbol, ekspresi, dan pernyataan disusun sehingga dapat dikenali oleh compiler. Dengan demikian, grammar bertindak sebagai fondasi yang mengatur struktur sintaks suatu bahasa pemrograman, sedangkan source code merupakan implementasi langsung dari aturan tersebut. Nah, grammar itu biasanya dirancang menggunakan konteks free grammar atau CFG, yang terdiri dari 4 komponen penting, yaitu terminal, non-terminal, production rules, dan juga start symbol. Nah, kemudian source code itu dikategorikan secara valid ketika diterima oleh bahasa. Nah, tujuan utama pengembangan grammar adalah untuk memastikan bahwa struktur bahasa konsisten, kemudian source code dapat dianalisis oleh parser, kesalahan sintaks dapat dideteksi secara tepat, dan transformasi ke bentuk intermediate, assembly, dan machine code dapat dilakukan dengan sistematis. Nah, secara umum, grammar itu memiliki banyak bentuk dan variasi yang dapat diterapkan dalam perancangan bahasa program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai parser dan tahapannya. Next, untuk pengertiannya sendiri kita akan mempelajari detail mengenai parser. Untuk pengertiannya, parser atau parsing adalah komponen utama dalam proses kompilasi yang bertugas menganalisis struktur sintaksis dari rangkaian token yang dihasilkan oleh lexical analyzer. Parser ini akan memverifikasi apakah urutan token tersebut mematuhi aturan grammar formal, biasanya menggunakan CFG. Nah, pada tahap ini program akan dipresentasikan dalam bentuk struktur pohon yang lebih terorganisasi sehingga dapat diproses pada tahap selanjutnya. Next, kita akan masuk ke 3 tahapan parsing yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu sintak analisis atau pemeriksaan sintaksis. Pada tahap ini, parser akan membaca token secara berurutan dan memeriksa apakah ada hubungan antara token sesuai dengan produksi grammar. Jika ditemukan pola yang tidak memenuhi aturan grammar, parser akan menghasilkan sintaks error. Contohnya, misalnya kita menuliskan sintaks X sama dengan 5 plus titik koma. Nah, ekspresi titik koma itu tidak memenuhi produksi terminal E diturunkan jadi terminal E plus terminal T, sehingga parser akan mendeteksi error. Yang kedua yaitu tahapan parser, yaitu parse tree atau syntax tree construction. Jika seluruh token memenuhi aturan sintaksis, parser akan menyusun parse tree atau syntax tree. Pohon ini akan menggambarkan struktur hierarki program, menunjukkan bagaimana ekspresi dan statement dibangun berdasarkan grammar. Apa sih fungsi dari parse tree? Itu untuk merepresentasikan internal yang lebih terstruktur, kemudian dasar untuk analisis semantik dan fondasi bagi tahap code generation. Yang ketiga itu tahapannya yaitu error handling atau recovery. Parser tool ternyata tidak hanya mendeteksi kesalahan, tapi juga menerapkan teknik error recovery supaya proses kompilasi itu dapat diteruskan meskipun terjadi kesalahan sintaks. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke assembler code, di mana pengertian dari assembly code itu adalah bentuk output final yang dihasilkan oleh kompilator setelah melalui seluruh tahap proses kompilasi. Assembly code ini merupakan representasi simbolik dari mesin code yang menggunakan mnemonik untuk merepresentasikan instruksi-instruksi mesin bukan dalam bentuk bit biner. Jadi assembly code berfungsi sebagai bahasa tingkat rendah yang memetakan secara langsung ke instruction set architecture prosesor target. Setiap mnemonik assembly code seperti add, move, atau jmp berkorespondensi dengan opcode biner spesifik yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Lalu selanjutnya adalah mesin code. Jadi mesin code ini merupakan representasi biner dari instruksi-instruksi program yang dapat dieksekusi langsung oleh prosesor komputer. Berbeda dengan assembly code tadi yang menggunakan mnemonik, jadi mesin code ini terdiri dari rangkaian bit 0 dan 1 yang sesuai dengan instruction set architecture atau ISA prosesor target. Setiap kode operasi opcode dalam mesin code memiliki format biner spesifik yang langsung dipahami dan dijalankan oleh unit prosesan pusat atau CPU tanpa perlu penerjemahan lebih lanjut. Jadi berikut adalah contoh mesin code yang dimana di sini adalah sebelah kanan adalah milik assembly code, yang sebelah sini adalah diubah ke mesin code. Jadi di sini menggunakan format 2 byte, yang dimana byte pertama itu opcode 6 bit dan registernya itu berupa 2 bit. Lalu byte yang kedua adalah operan yang menggunakan 8 bit yang berupa offset atau immediate value. Lalu untuk keuntungannya ada ukuran compact, cocok untuk embedded system, dan keterbatasannya hanya mendukung 266 alamat atau nilai immediate-nya adalah 8 bit. Next adalah lalu transformasi program untuk dapat dieksekusi. Jadi tahap pertama itu adalah development yang diatur oleh manusia. Di sini menuliskan source code. Jadi programmer ini menulis kode dalam bahasa tinggi, yaitu ada C++, dan lain-lain.
Jadi perintah kompilasinya memberikan instruksi ke toolchain kompilasi. Lalu tahap yang kedua ada compilation processing, yang dimana memproses direktif dan makro analisis, ada lexical, syntax, dan semantic analisis. Lalu ada immediate code yang berupa representasi menengah, dan optimization, optimasi code. Lalu ada code generation yang dimana melakukan produksi assembly code. Lalu tahap ketiga yaitu assembly dan linking, ini berjalan otomatis, yang dimana assembly itu assembler mengubah assembly code menjadi machine code atau object file. Lalu selanjutnya ada tahap keempat, ada execution, yang dimana ini dilakukan otomatis oleh sistem. Dilakukannya ini melakukan loader membaca executable ke memori, lalu CPU mengeksekusi instruksi machine code secara langsung. Berikut diagram alurnya, dimulai dari source code ke compiler, lalu ke assembly, lalu assembler, lalu selanjutnya ke object file, lalu linker, executable, loader, lalu ke memory, lalu ke yang terakhir CPU execution. Jadi ini adalah pembagian perannya, ada 3, ada manusia yang hanya menulis source code dan pemberian perintah kompilasi, lalu ada tools kompilasi, menangani seluruh proses transformasi secara otomatis, lalu yang terakhir dilakukan oleh sistem operasi yang menangani loading dan manajemen eksekusi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada contoh grammar ekspresi aritmatika. Contoh soal. Jadi grammar di sini disediakan grammar yaitu E merupakan E plus T atau E min T atau T, di mana T ini merupakan num, sehingga grammar di atas digunakan untuk membentuk ekspresi aritmatika sederhana menggunakan penjumlahan, pengurangan, dan angka atau num. Kemudian ada E, yaitu di sini merupakan expression, adalah bentuk ekspresi lengkap yang dapat berisi E plus T atau ekspresi ditambah term, E min T atau ekspresi dikurang term, dan T sendiri yaitu ekspresi dasar atau angka. T atau term direduksi langsung menjadi num, yaitu angka seperti 5, 12, 3, dan sebagainya. Grammar ini bersifat left recursive, artinya ekspresinya dievaluasi dari kiri ke kanan. Dengan contoh, ada 7 plus 4 min 2 dibaca sebagai dalam kurung 7 plus 4, kemudian di min 2. Dievaluasi dari kiri ke kanan. Next. Kemudian ada contoh source code yang valid, yaitu ada 7 plus 4 min 2, 12 plus 3, dan 5 min 1 min 1. Semua contoh di atas dinyatakan valid dikarenakan semua angka cocok dengan aturan T yang merupakan num. Kemudian semua operator plus dan min cocok dengan aturan E merupakan E plus T dan E merupakan E min T. Kemudian semua ekspresi dapat direduksi menjadi simbol awal E sehingga semua contoh source code di atas valid secara sintaksis. Kemudian ada contoh grammar untuk assignment. Kemudian di sini ada grammarnya yaitu S yang merupakan ID sama dengan E, kemudian ada E plus T atau T, dan T sendiri merupakan num atau ID. Grammar ini digunakan untuk mengenali pernyataan assignment atau penugasan variabel. Seperti yang umum ditunjukkan pada bahasa pemrograman, S merupakan statement penugasan, dengan contoh X sama dengan 5. Di mana ID adalah nama variabel berupa X, total, hasil, dan lain-lain. Kemudian E adalah ekspresi yang dapat berupa ekspresi penjumlahan, contohnya seperti E plus T, atau ekspresi sederhana seperti T. Kemudian T juga bisa berupa angka atau num dan variabel atau ID. Grammar ini cukup fleksibel untuk menerima pernyataan seperti A plus 3 plus B. Contoh source code yang valid ada X sama dengan 5, total sama dengan jumlah plus 2, dan hasil sama dengan A plus 3 plus B. Semua contoh di atas dinyatakan valid karena semuanya dimulai dengan bentuk ID sama dengan E sesuai dengan aturan S-nya. Pada hasilnya ada A plus 3 plus B. Ekspresi A plus 3 plus B ini dapat direduksi secara bertahap. Mulai dari A, yaitu ID, lalu T, kemudian 3 merupakan num, lalu T, kemudian ada B merupakan ID, lalu T, dan operasi T plus T merupakan E, dan seterusnya. Sehingga seluruh ekspresinya ini bisa dikembalikan menjadi S, sehingga seluruh statementnya dinyatakan valid. Kemudian contoh grammar statement berurutan. Diberikan grammar di sini merupakan P sama dengan P, S atau S, dan S merupakan ID sama dengan num atau ID sama dengan ID plus num. Grammar ini digunakan untuk memodelkan urutan beberapa statement. P merupakan program adalah kumpulan statement. P atau PS artinya program dapat memiliki bentuk statement. P sama dengan S artinya program minimal memiliki satu statement. S1 statement dapat berupa ID sama dengan num, yaitu penugasan variabel dengan angka, ID sama dengan ID plus num, yaitu penugasan variabel dengan ekspresi penjumlahan sederhana, dan grammar ini mensyaratkan pemakaian tanda titik koma untuk memisahkan statementnya. Contoh source code yang valid ada A sama dengan 10,
B sama dengan A plus 5, dan C sama dengan B plus 2. Pada semua source code ini menggunakan titik koma sebagai pemisahannya. Semua contoh di atas valid karena baris pertama cocok dengan aturan S sama dengan ID sama dengan num, kemudian baris keduanya cocok dengan aturan S, ID sama dengan ID plus num, dan baris ketiganya juga cocok dengan aturan S merupakan ID sama dengan ID plus num, dan gabungan ketiganya menggunakan pola P sama dengan A, P sama dengan P titik koma S, sehingga bisa membentuk rangkaian statement yang berurutan dipisahkan dengan titik koma. Oleh karena itu, semua pernyataan di atas dinyatakan valid sesuai dengan grammarnya. Kemudian ada contoh tahapan parse tree. Di sini disediakan menggunakan grammar sederhana, yaitu E sama dengan E plus T atau T, dan T merupakan num. Kemudian persilakan untuk memilih input atau source code-nya. Sebagai contoh, di sini kita gunakan 5 plus 3 plus 2 dengan hasil parse tree-nya seperti ini. Berdasarkan keterangannya, 5 itu direduksi menjadi T, kemudian 5 plus 3 menjadi E plus T, kemudian hasil tersebut ditambah dengan 2 menjadi E plus T yang lebih besar, sehingga parser membentuk struktur hierarkis yang menunjukkan hasil operasi dan urutan evaluasi, sehingga menghasilkan hasil parse tree yang seperti ini. Nah, selanjutnya untuk contoh mesin assembler code, boleh lanjut. Pertama, kita mulai dari operasi aritmatika, yaitu dengan contoh X sama dengan dalam kurung A plus B, tutup kurung min 3. Nah, terdapat juga penjelasan operasi aritmatika tersebut dengan assembly format dua alamat, di mana move A, R1 itu akan mengcopy nilai variabel A ke register R1, lalu add B, R1 akan menambahkan B ke R1. Jadi sekarang R1 berisi A plus B. Selanjutnya, sub pagar 3, R1 akan mengurangi isi R1 dengan nilai immediate 3. Nah, selanjutnya, terakhir adalah move R1, X, di mana akan menyimpan hasil akhir ke variabel X. Nah, selanjutnya untuk machine code ini. Jadi, machine code ini merupakan representasi instruksi dalam bentuk biner. Nah, setiap baris itu adalah instruksi assembly dari slide yang sebelumnya, tetapi sudah dikonversi ke bentuk biner yang sederhana. Nah, ini menggunakan format yang dimana pada byte pertama itu 6 bit pertamanya itu opcode instruksi, 2 bit terakhirnya adalah nomor register. Lalu untuk byte keduanya adalah alamat variabel atau immediate value-nya, seperti 3, dan alamat variabel A, B, atau X. Selanjutnya adalah untuk operasi percambangannya atau if else di assembly. Nah, source code-nya yaitu if A lebih besar daripada B dan C sama dengan A, atau else C sama dengan B. Nah, untuk assembly-nya seperti ini. Move A, R1 yang berarti A ini dipindahkan ke register R1, lalu move B, R2 yang berarti memindahkan B ke register 2, lalu membandingkan, yaitu comp ini, CMP R2, R1, mengecek apakah R1 itu lebih besar atau R2. Nah, jika memang benar, jika salah, A ternyata lebih kecil sama dengan dari B, maka lompat ke else yang tertulis CJ ini adalah conditional jump. Nah, kalau misalnya memang benar, nanti dia lompat ke then dan menjalankan move R1, C yang berarti memindahkan nilai A ke C, dan jump exit, yaitu melompat untuk keluar dari program if else tersebut. Nah, pada bagian else ini berarti nanti R2-nya, C-nya dipindahkan ke R2, atau juga nilai B ini dipindahkan ke C. Selanjutnya, ada juga untuk machine code-nya. Ini juga sama seperti sebelumnya, tetapi ini untuk machine code untuk percabangan if else-nya. Jadi, sama juga pada bit pertama, 6 bit pertamanya itu adalah opcode, 2 bit terakhir adalah register, dan pada bit kedua itu alamat variabel atau immediate value. Atau juga bisa alamat label, seperti else, except, dan lainnya. Selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah proses kompilasi ini melibatkan tahapan yang saling terhubung, mulai dari penulisan source code berdasarkan grammar sebagai aturan struktur bahasa, kemudian diverifikasi dengan parser melalui analisis sintaks dan pembuatan parse tree untuk memastikan kodenya valid. Setelah struktur program dinyatakan benar, compiler menghasilkan assembly code sebagai bentuk representasi yang lebih mudah dibaca, sebelum akhirnya diterjemahkan menjadi machine code yang dapat dieksekusi oleh komputer. Terkait ini menunjukkan bagaimana instruksi manusia diubah secara sistematis menjadi instruksi yang dipahami mesin. Selanjutnya, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.